menghadapi ketegangan akibat perbedaan keyakinan dan provokasi ekstremisme. Melalui diskusi mendalam, konflik kecil, pengalaman pribadi, dan acara bersama, mereka belajar tentang pentingnya moderasi beragama untuk mencapai harmoni. Film ini menekankan toleransi, empati, dialog, dan penolakan ekstremisme sebagai kunci perdamaian. Maaf ya, kita baru datang soalnya habis parkur nih. Yaudah langsung gabung aja, belum dimulai juga. Oh iya. Silakan. Yang sih. Baik, karena sudah lengkap semua, kita langsung saja mulai diskusi kita pada hari ini. Tema diskusi kita akan membahas tentang moderasi beragama. Di sini saya akan meminta pendapat kalian. Karena kita itu berbeda keyakinan ya, bagaimana kita itu menciptakan keharmonisan di kampus. Bisa langsung dimulai saja dari Sofi. Silakan, bisa langsung dimulai saja. Baik, terima kasih. Bagi saya, moderasi itu penting banget buat kita. Saya sebagai Kristiani percaya bahwa kita bisa menyatukan perbedaan di antara kita. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurutku sebagai Hindu saya setuju, karena di agama Hindu itu ada konsep yang namanya ahimsa, tidak menyakiti. Moderasi itu berarti kan tidak memaksakan keyakinan kita dan orang lain. Menurutku itu seni, harus imbang. Dulu juga saya pernah diganggu karena beda, tapi ya saya berdamai. Kalau dari perspektif Buddha, moderasi itu sebuah keseimbangan. Jadi kita perlu menghindari adanya fanatisme yang menimbulkan sebuah konflik seperti yang terjadi di dunia maya pada saat ini. Terus juga kita perlu adanya mindfulness atau penyadaran diri. Dari meditasi saya belajar bahwa empati itu adalah hal yang sangat penting. Sebagai umat muslim, saya pernah melihat di olahraga itu kan harus main fair. Jadi itu kita sebagai umat muslim juga di agama harus fair, karena kita sebagai umat muslim nggak boleh membeda-bedakan dan merasa dikucilkan di sini. Ibaratkan saja moderasi sebagai teamwork. Saya sebagai Katolik, saya pikir moderasi itu tentang dialog. Kita bisa belajar dari perbedaan, bukan memusuhinya. Literatur ajar kita tentang empati, cerita-cerita klasik sering tentang perdamaian dan antar budaya. Di Konghucu mengajarkan kita tentang etika dan harmoni kekeluargaan. Di kampus ini kita semua adalah keluarga. Moderasi beragama juga bisa berbentuk teknologi loh. Contohnya saya buat aplikasi untuk kita diskusi membahas moderasi. Tapi sayangnya sering rusak karena ekstremisme. Saya muslim juga. Menurut saya moderasi itu penting banget, apalagi untuk kesehatan mental. Sedangkan ekstremisme itu bikin kita stres. Sebagai calon dokter, saya sering lihat dari pasien itu banyak yang sakit disebabkan oleh intoleransi. Saya sebagai Kristen Protestan di sini, moderasi berarti toleransi tanpa nilai kompromi. Kita bisa tetap bersahabat walaupun kita berbeda. Ekonominya itu akan lebih efisien untuk kita sebagai masyarakat. Karena dengan adanya harmonis, kita akan menjadi lebih produktif. Lalu dalam Alkitab, Matius pasal 22 ayat 39, Tuhan memerintahkan bahwa kita harus saling mengasihi sesama manusia. Pastinya dalam agama kalian masing-masing disuruh begitu kan? Nah, saya sebagai ateis, saya juga menghormati kalian. Bahkan tanpa Tuhan saja kita bisa damai. Filsafat mengajarkan saya bahwa manusia bisa baik tanpa dogma. Ternyata berbagai agama itu bisa membentuk harmoni ya teman-teman ya. Pada diskusi kali ini ternyata seseru itu, kita bahas agama kita masing-masing, kita bahas semuanya. Jadi kita itu tahu apa sih kelebihan sama kekurangan kita masing-masing. Tapi aku masih suka ragu tahu sama orang-orang yang berbeda keyakinan dengan aku. Aku juga sering dicap gak religius, padahal itu cuma gaya hidup. Makanya diskusi kita di sini itu untuk saling mengerti satu sama lain. Sedih banget sebenarnya. Harusnya kampus itu aman buat kita semua. Tapi itu semua hanya cara pandang mereka yang melihat kita dari konfliknya saja. Mereka nggak tahu kita itu sebenarnya bagaimana. Makanya mereka mudah salah paham.
Iya betul, intoleransi itu sering muncul karena adanya salah paham. Nah, kita harus berani ngomong. Tapi pengalaman burukku tentang agama, aku pernah ditolak kelompok praktikum karena cuma beda keyakinan. Ya, aku juga sering dianggap kaku. Padahal sih, enggak juga. Ternyata kita semua pernah mengalami diskriminasi ya. Mungkin kita semua pernah mengalami. Jadi ya, mau gimana lagi ya? Tapi ngomong-ngomong, menurutku kok kayak udah nggak enak duduk di sini, kayak udah mau hujan. Ayo pindah cari tempat yang lebih redup lagi aja yuk. Ayo, boleh. Fat, aku kok nggak pernah lihat kamu ibadah. Kamu ibadahnya kapan? Santai aja sih, lagian juga masih muda. Guys, masa sifatnya kayak ada tadi gitu loh? Sama kayak gitu sih. Ternyata gitu ya orang-orangnya berbeda ya. Iya, oh gitu sih. Udah sore nih, yuk pulang yuk. Yuk. Udah pulang berarti ya? Iya, udah di taman sama mama. Makasih ya, makasih ya. Baik, pada pertemuan kali ini kalian saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti ada satu kelompok yang anggotanya itu 3 orang. Silakan kalian bisa bagi kelompok sendiri ya. Boleh nggak kelompoknya? Yang nggak punya teman nggak diajak. Udah sana aku. Boleh nggak? Kelompoknya boleh nggak? Masih bawa apa sih ini? Ya sih kayak stempel apa gitu. Terus aku tuh ngambil. Tapi ini kayaknya bukan dua badan deh. Ini kok bukan tangan. Tahu banget nggak sih? Pelajaran kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke guys, untuk pembantuan udah banyak. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Pasti pembantu yang paling benar nggak sih? Bukan kok kayak keluarga. Harusnya aku mampu gak sih? Di rumah aku udah banyak anak migran, dewa ganteng, dewa Vanessa, dewa Saraswati. Nah ini lagi, satu RT bawa. Apa sih? Tuh, kan mobil-mobilnya kayak kamu dong, cuma satu. Apaan sih? Udah gak usah punya Tuhan. Udah sih, udah. Kamu tahu gak sih? Sini-sini itu suka ngejelek-jelekin agama kita tahu. Itu parah banget deh. Aku juga dengerin kayak gitu. Parah banget gak sih? Iya. Apa pemahaman agamaku tentang mereka salah ya? Tapi setelah aku pikir-pikir ya, agamaku lah yang paling benar. Agama kalian itu salah. Kalian itu sesat. Moderasi itu lemah. Maksudnya apa ya? Tenang. Mari kita diskusi dan konfrontasi. Moderasi beragama agar kita saling mendengar. Coba ceritakan, kenapa kamu tiba-tiba kayak gitu? Kalian tuh terlalu toleran. Makanya mereka semua itu menganggap kalian tuh beda. Agama kalian tuh salah. Harusnya agama kalian tuh kayak agamaku yang udah ditata dengan jelas. Fan, moderasi itu bukan lemah,
tapi kuat. Kita juga harus hormati perbedaan tanpa paksaan dong. Pan, kamu nyadar gak sih? Kamu tuh terlalu kaku. Terus kenapa? Kamu malah bebas? Dan mending bebas dong daripada fanatik. Aku fanatik. Kamu malah gak pernah ibadah? Lo kok bawa ibadah? Kenapa gak terima? Agak terima dong. Masalah. Udah. Nah, ini contoh intoleransi kecil. Hey, relax, tenang. Teman-teman, kita harus belajar mendengar tanpa menyerang. Beda itu bukan ancaman. Oke, baik. Mungkin tadi aku kebawa emosi aja. Sorry ya. Ya, tapi juga sorry ya, Pak. Sorry ya. Mungkin tadi aku masih banyak pikiran. Jadi, aku kebawa emosi tentang perdebatan agama ini. Sekali lagi, sorry ya. Ya, saya mungkin kembang dari pihak kamu yang satu dan aku juga salah dalam ini. Jadi, kita saling bantu. Gitu dong, saling memaafkan. Gak boleh membeda-bedakan. Perbedaan itu bukan ancaman. Ayo kita saling mendengar. Kita bisa setuju untuk tidak saling sepakat. Moderasi adalah keseimbangan. Ajaran agama itu universal. Moderasi itu kedewasaan. Debat bukan selalu perang. Jadi kesimpulannya adalah bahwa harmoni kampus mengajarkan bahwa perbedaan adalah cermin untuk mengenali diri sendiri. Kedewasaan sejati adalah merangkul perbedaan dengan secara fundamental. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم